Sebelum yang saudara jika tidak mengikuti seri Ayub ini, ya, we will refresh. Bagi engkau yang belum mendengarkan materi kitab Ayub, kita akan refresh sedikit, mengingatkan kembali. First of all, Job is a righteous and holy man. Pertama-tama, Ayub itu adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan dan orang yang kudus di hadapan Tuhan. He did not commit any sin Dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. to deserve the sufferings, Dia tidak layak untuk mendapatkan penderitaan. but because Tetapi oleh karena setan sendiri asked the permission yang meminta izin kepada Tuhan to afflict Job, untuk mencobai Ayub, and God allowed, dan Tuhan mengizinkan itu. because I believe he has a purpose. Karena saya percaya pasti ada tujuan untuk itu. And so Job lost everything. Lalu Ayub kehilangan segala sesuatunya. He did not curse God. Dia tidak mengutuki Tuhan. But then Tetapi kemudian when his body was afflicted, ketika tubuhnya pun terluka, dia kena penyakit, then he began to, mourn for his birth. dia mulai mengutuki hari kelahirannya. He did not understand Dia tidak memahami why he had to suffer such. mengapa dia harus mengalami penderitaan seperti itu. Because he tried to live his life righteously before God. Karena selama hidupnya dia selalu berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. And so the three friends Dan datang ketiga orang temannya, who were much sahabatnya, older yang mereka adalah lebih tua daripada Ayub sendiri. came. Mereka datang, They tried to comfort him. mereka datang untuk mencoba menghibur At Ayub. first they wanted to comfort him. Pertama kali memang awalnya mereka mau menghibur Ayub. But then eventually they condemn him. Tetapi sayangnya kemudian mereka justru menuduh Ayub. Because they too cannot understand. Karena mereka pun tidak mengerti. So the only logical reason Jadi alasan yang masuk akal itu, is that Job must have sinned. alasan masuk akal itu pasti karena Ayub telah berbuat dosa. Because according to their observation, Karena berdasarkan penelitian mereka, tradition, secara tradisi, religion, secara agamawi, bad people, wicked people must suffer. orang jahat pasti akan mengalami penderitaan. A righteous man should prosper. Orang benar itu harusnya mereka berbahagia. This shouldn't happen to Job. Tetapi hal itu tidak terjadi kepada Ayub. So if Job suffer, Jadi kalau misalnya Ayub itu menderita, he must have sinned against God. artinya dia pasti punya dosa di hadapan Tuhan. But Job denied. Tetapi Ayub menolak itu. Job said, no, Dia mengingkari I itu. did not sin. Dia katakan, tidak, aku tidak berdosa. So this, they argue and they debated. Lalu terjadilah pembicaraan, argumen antara mereka berempat. And eventually they kept quiet. Dan sayangnya mereka tetap diam. And Job refused to accept their explanation. Ayub mencoba menolak setiap penjelasan dari teman-temannya. And then the fourth friend came. Lalu datanglah ke temannya yang keempat. Because Job wanted, Job felt that God was injustice. Karena Ayub sendiri merasa bahwa Tuhan itu tidak adil. So Job really wanted to, to argue with God. Maka Ayub itu sangat ingin untuk berargumen dengan Tuhan. So, but this person say no matter what, God is a just God. Teman yang keempat ini berkata tidak, apapun yang terjadi Tuhan itu adil. Because Job accused God of many things. Karena Ayub sendiri menuduh Tuhan dengan banyak sekali hal. And this fourth friend corrected him. Dan teman yang keempat ini mencoba mengkoreksi Ayub. Then eventually, Dan sayangnya, akhirnya, God himself showed up. Tuhan sendiri akhirnya menampakkan diri kepada Ayub. And God began to talk to Job. Dan Tuhan mulai berbicara kepada Ayub. See, God never explained, Tuhan tidak pernah menjelaskan, but God questioned him. tetapi Tuhan justru bertanya kepada dia. There are probably more than 100 questions that God asked Job. Kemungkinan mungkin lebih dari 100 pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada Ayub.
And of course, these questions that Job cannot answer. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh Why Ayub. did God want to ask Job so many questions? Kenapa Tuhan mau bertanya begitu banyak pertanyaan kepada Ayub? Because God wanted to show Job Karena Tuhan sendiri mau menunjukkan kepada Ayub that he doesn't know much. bahwa engkau Ayub tidak tahu banyak. God wants to show his greatness and his wisdom. Tuhan mau memperlihatkan kebesarannya dan hikmatnya kepada Ayub. And that's why he asked a series of questions that Job was not able to answer. Oleh sebab itu Tuhan bertanya begitu banyak pertanyaan yang Ayub sendiri tidak dapat menjawabnya. From the creation Dari awal penciptaan to the constellation, bintang-bintang, sampai ke bintang-bintang, what was the snow inside the snow, apa yang terdapat di dalam salju. And many other natural things Dan begitu banyak hal alam that is impossible for Job to answer. yang amat sangat tidak mungkin dijawab oleh Ayub. Let me show you Mari kita lihat 38 verse 1 onwards. Ayub His 38. omnipotence. Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. That means he's maha kuasa. You know, omnipotence means Maha kuasa. He said, who is this, verse 2? Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Now prepare yourself like a man. I will question you and you shall answer me. Ayat kedua, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. God asked, where were you when I and the foundation of the earth? Tell me if you have understanding. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. First of all, God showed him he is God. There is no time limit. Pertama dikatakan Eternal. bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Tuhan yang kekal. You know, God existed before you. Tuhan itu sudah ada sebelum engkau. So God said, where were you? Di mana engkau? Maka Tuhan bertanya. You will not even exist when I Engkau pun laid the waktu foundation. itu, ketika aku menciptakan bumi ini, bahkan engkau tidak ada. Who determined its measurement? Surely you know. Or who stretched the line upon it? Ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? You see, when God created the earth, Ketika Tuhan menciptakan bumi, you know, He placed it in such a direction, as a distance between the sun. Tuhan telah menempatkan jaraknya tuh tepat antara bumi dan juga matahari. If you go a little bit nearer to the sun, Kalau ditempatkan sedikit lebih dekat ke matahari, the earth, bumi itu, if you place a bit nearer to the sun, kalau bumi itu diletakkan sedikit lebih dekat ke matahari, everything will be burned. semua pasti akan terbakar. There won't be any living things on the earth. Pasti tidak akan ada makhluk hidup di bumi ini. And if you live a bit further, Dan kalau bumi itu diletakkan sedikit lebih jauh dari matahari, just a little bit, sedikit saja lebih it will jauh, be too cold. itu pasti akan sangat dingin. So everything that God created Jadi segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, is just perfect. itu adalah sempurna. Even the distance between the moon and the earth. Bahkan jarak antara bumi dan juga bulan. If the moon is slightly nearer, Kalau bulan itu sedikit lebih dekat ke bumi, we would have a lot of tsunamis kita pasti akan mengalami banyak kali tsunami. because the pull is too strong. Karena daya tariknya sangat kuat. Gaya tarik dari Dari bulan bulan. ya. And so the ocean will not stay, nicely on the earth. Dan laut itu pasti tidak akan berada dengan kondisi yang aman. So that's why God created everything Jadi Tuhan menciptakan segala with sesuatunya all the wisdom dengan segala hikmat. so that human can survive Maka manusia dapat bertahan hidup in such a good environment. di dalam lingkungan yang nyaman, yang baik. So Job began to ask, God began to ask, Lalu Job, Tuhan mulai bertanya kepada Ayub, do you know all this? Do you know all Hai this? Ayub, apakah engkau tahu semuanya ini?
And look at verse 8. Ayat ke-8. Who shut in the sea with doors when it burst forth and issued from the womb? 8. Siapa yang telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? When I made the clouds its garment and thick darkness its swaddling band. Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. When I fixed my limit for it and set bars and doors. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. When I said, this far you may come, but no farther, and here your proud ways must stop. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. So we see that God limits things on the earth so that we can survive as well. Jadi kita melihat bahwa Tuhan itu membatasi segala sesuatu di dunia sehingga kita bisa bertahan hidup. So God began to throw many questions. Jadi Tuhan mulai memberikan begitu banyak pertanyaan. And finally God asked him. Dan akhirnya Tuhan bertanya kepada Ayub. Chapter 40 verse 8. Pasal 40 ayat ke-8. Would you indeed annul my judgment? Will you condemn me that you may be justified? Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu. 40 Iya, ayat 8. iya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat Kok salah beda ya? luapkanlah 40 ayat 8. Yang ini betul. Kok beda ya? Itu 3 Pak. 3. Oh 3. Kau hendak mendiadakan pengadilan. Oh iya, kok terbalik-balik ya? Jauh. 40 ayat 3 di Alkitab Bahasa Indonesia. Apakah engkau hendak mendiadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? So you know that God says, with my greatness and my unfathomed wisdom, dengan segala, Tuhan berkata, Kebesaran. dengan segala kekuasaanku, would you annul my judgment? Do you question me? apakah engkau akan mempertanyakan kepadaku? Would you condemn me Akankah engkau menuduh aku so that you think that you are right? dan engkau pikir bahwa engkau adalah benar? Have you an arm like God? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Can you thunder with a voice like His? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti Dia? And of course, Job was not able to answer. Tentu saja Ayub tidak dapat menjawabnya. Again, God did not really answer why Job suffered. Sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak menjawab pertanyaan dari Ayub itu. But He mentioned 2 animals Tetapi in the book of Job. Dia menyebutkan 2 hewan di dalam kitab Ayub. These 2 are not, we do not see them anymore. These 2 animals. Hewan ini kita tidak dapat lihat lagi. Mungkin dinosaurs. Mungkin ini dinosaurus. One is behemoth. Behemoth ayat 15. 15 is ayat 10. Oh, yang pertama adalah kuda Nil. Hah? Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti Okay, it's not kuda Nil. Oh, apa Pak? Ini bukan kuda Nil. Ini diterjemahkan kuda Nil tapi bukan kuda Nil, oke? Iya. Ini namanya behemoth. Behemoth, right? Behemoth. Behemoth. Ini adalah Behemoth behemoth. bukan kuda Nil. Oke. Oke, dia semacam Terjemahannya binatang salah. yang kalau kita bacakan, if you read, you Jika read engkau verse membaca 15 to verse 24, just read it. Then you know it's 15. not, yeah, 10 ya Pak. 10 sampai, baca terus saja. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada perut-perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan. Tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. The verse 19 actually said only God who made him can subdue him actually.
Ya, dikatakan bahwa sebenarnya cuma hanya Tuhan yang Sebenarnya Allah yang ciptakan dia, hanya Allah yang bisa menaklukkannya. Jadi kita tahu this is bukan kuda Nil. ini. Alright? And then God mentioned another creature is called Leviathan. Lalu Tuhan juga menyebutkan hewan lainnya disebut di sini Buaya, ya ampun. Bukan buaya, Leviathan. Coba dibaca lagi. Oke, 20 ya. Uh-uh. Ayat 40, pasal 40 ayat 20, dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Oke. Why it is not, kenapa bukan buaya? Coba lihat baca ayat 18 sampai 21. Ayat 18 sampai 21. 41. Ayat 18. Oke, 18 sampai besi 18. dirasanya seperti jerami ya Pak? 18a. Bersin kan? 9. Oke. Bersinnya menyinarkan cahaya, ayat 9 ya yang kita bahasa Indonesia. Matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Buaya kayak gitu enggak? Iya kan, berarti bukan buaya. Bukan buaya. Okay. Jadi dia semacam liong, naga. Jadi kalau saya percaya mungkin ada binatang sejenis naga, ya sekarang udah jadi myth. Mungkin di sini gitu, naga. Ya, kita ingatkan kalau naga keluar api. Coba dibaca ke mulut terus. Smoke goes out of his nose. Dari dalam mulutnya keluar suluh dan berpancaran bunga api. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegek isinya. Nafasnya menyalakan bara dan nyala api keluar dari dalam mulutnya. So you can see that these two animals. Jadi engkau bisa melihat dua hewan ini. These two animals are not kuda Nil atau buaya. Hewan-hewan ini bukan kuda Nil atau buaya. These are the ancient animals. Ini mungkin dari zaman dulu ya, hewan-hewan dari zaman dulu. Yang sudah punah. Yeah, maybe they no longer exist. Mereka sudah tidak ada lagi. But these two animals Tetapi dua binatang ini speak of something that human cannot subdue. Berbicara mengenai sesuatu yang manusia tidak dapat taklukan. So they are too strong for human to handle. Jadi mereka ini terlalu kuat untuk dihadapi manusia. Especially Leviathan. Khususnya adalah, sebutlah naga ya Pak? Iya, jangan Leviathan. Leviathan tuh semua bukan ini apa? Iya bukan buaya. Leviathan. Katakan Leviathan. Indonesianya Leviathan. Ya, Leviathan. Ya, oke. Ini bahasa sebenarnya. Nah kalau kita lihat Isaiah 27 verse 1. Kita lihat Yesaya 27 verse 27 ayat 1. Saya baca di situ aja deh. Oke, baca. Yesaya 27 ayat 1. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras. Ya, tuh. Besar terus? Dan kuat atas Lewiatan. Oh, Lewiatan. Kemudian terus? Ular yang meluncur atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. So you know that Leviathan is actually speaks of Satan, a serpent. Jadi kita tahu bahwa Lewiatan itu berbicara mengenai setan atau iblis. Then you look at Psalm 74 verse 13 to 14. Mazmur 74 ya Pak. 74. Mazmur 74 ayat 13 sampai 14. Ya. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Yeah, it's true. Actually Lewiatan is like naga, it's like a dragon. Ya, jadi sebenarnya Lewiatan itu mungkin seperti naga ya. Because it says, look. Karena di sini dikatakan ular-ular naga di atas
muka air, muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala-kepala Lewiatan. Leviathan. So we know Leviathan is actually talk about the devil. Jadi Lewiatan itu berbicara mengenai iblis. So why did God mention these two things? Lalu mengapa Tuhan harus menyebutkan dua? Because it Binatang is ini. also said, he said, look at verse 1, 41 verse 1, Karena di sini juga dikatakan 41 verse 41, 1 in Job, Job Ayub 41 verse 1. 41 ayat 1. Sini ya Pak. Bukan salah lagi, waduh. Ini bahasa Indonesia. 41, Job 41 verse 1. Okay, it's 40, 20. Pasal 40 ayat 24. Buaya diganti apa? Lewiatan. Semua buaya digantikan Lewiatan. Lewiatan, itu yang sebenarnya, Oke. bahasa aslinya. Oke. Oke, dapatkah engkau? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung? Enggak, bahasa dari sini. Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail atau mengimpit Bukan lidahnya buaya, dengan berarti apa? tali? Lewiatan. Dapatkah engkau? Engkau menarik Lewiatan dengan kail atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? What does it mean? Apa artinya? Is impossible. Every Tidak question there mungkin. is no. The Setiap- answer is no. Jawaban atas setiap pertanyaan ini adalah tidak. In other words, it's impossible. Dengan kata lain, ini tidak mungkin. You cannot subdue or make a peace with Leviathan. Engkau tidak bisa menaklukkan atau membuat perjanjian dengan Lewiatan ini. It speaks that we cannot have any friendship with the devil. Artinya kita tidak bisa mempunyai pertemanan dengan iblis. They will only destroy you. Mereka hanya akan menghancurkan engkau. So when God mentioned these two animals, Ketika Tuhan menyebutkan dua binatang what ini, he's trying to say, apa yang coba dia katakan? say, Job, Katanya, Ayub, this world is very complex. dunia ini sangat kompleks. It's not as easy as 1, 2, 3. Ini tidak semudah dengan menyebutkan 1, 2, 3. Some of the things are not easy to explain. Beberapa hal itu tidak mudah untuk dijelaskan. Your way of justice is different from God's justice. Pendapatmu mengenai keadilan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Because God has to consider many things. Karena Tuhan harus memikirkan banyak hal. So justice may not be served in this life. Dan keadilan itu mungkin tidak bisa diterapkan dalam kehidupan ini. But eventually Tetapi God pada will akhirnya give the justice. Tuhan akan memberikan keadilan itu. And when God says that, look Job, Dan ketika Tuhan katakan, hai, there Ayub lihat, are factors beyond your control. There are factors. ada begitu banyak hal, faktor di luar dari kontrol engkau. One is behemoth. Satu adalah si Behemoth Behemoth. tadi. Because behemoth only God can subdue. Karena Behemoth itu hanya Tuhan yang bisa menaklukkannya. The other one is Leviathan. Yang kedua adalah Lewiatan. Leviathan is a type of devil. Lewiatan itu adalah salah satu jenis dari iblis. And he will afflict human, right? Dia pasti akan menghancurkan manusia. He was the one that they asked God's permission to Yeah. afflict Job. Lewiatan itu adalah yang mau menghancurkan kehidupan Ayub. So that there were factors in this life. Begitu banyak faktor di dalam kehidupan And ini. especially during Job's time. Khususnya di masa Ayub. You know, he never understand the spiritual realm. Dia tidak pernah mengerti secara alam roh. He didn't even understand, he didn't even know, you know, in the first chapter, Bahkan di pasal pertama dikatakan, dia nggak ngerti ya, dia tidak mengerti dari awal that it was actually not God, it's not God, bahwa sebenarnya bukan Tuhan, but is Satan tetapi setan sendiri who afflict, yang mau menghancurkan dia. who rob, you know, Yang all, mencuri segala kepemilikan Ayub. all what belongs to Job. Apa And yang even menjadi miliknya. kill his children. Dan bahkan membunuh anak-anaknya. And afflict sickness Dan juga memberikan sakit penyakit kepada Ayub. is not God. Itu bukan Tuhan. God will never do that. Tuhan tidak akan melakukan hal itu. But in that time, Tetapi pada periode itu, everybody thinks it's God.
Semua orang berpikir bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Everything comes supernaturally is from God. Semua yang berjalan mengenai supranatural itu pasti dari Tuhan. You know, I think we know that some people on this world, Mungkin kita juga tahu ya, beberapa orang di dunia beberapa ini, suku ya, beberapa suku, you know, they ascribe everything God to God. mereka Mereka menganggap semuanya itu datang dari Allah ya. But we know there is a true God, there is a false God. Tapi kita tahu bahwa ada Tuhan yang benar dan ada Tuhan yang tidak benar. Only the God of the Bible is the true and living God. Hanya Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. So this is something that, you know, Job has. You know, this philosophy is something that Job has. Itu pengertian yang dimiliki oleh Ayub pada saat itu. And so God says, you know, there are things you cannot, it's beyond your control. Tuhan bilang bahwa Ayub, ada beberapa banyak hal yang engkau sendiri tidak mengerti dan tidak dalam kontrolmu. But I believe Tapi saya percaya, if you and I live in the will of God, jika engkau dan aku hidup di dalam kehendak Tuhan, then we will understand more than Job. maka kita akan lebih mengerti daripada Ayub. Because we understand there is a spiritual realm. Karena kita tahu ada alam roh. We understand what is a spiritual warfare. Kita mengerti apa itu peperangan rohani. We understand because Jesus has done everything on the cross. Kita mengerti bahwa Tuhan Yesus telah melakukan segala sesuatunya di atas kayu salib. And he has defeated death. Dan dia telah menaklukkan itu, And he mengalahkan has itu. told us Dan dia telah mengatakannya kepada kita. Satan is the culprit of all bad things. Setan adalah biangnya, Oh, setan adalah biang dari segala hal buruk. hal buruk. Yeah, because John chapter 10 verse 10 says, Karena Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, John chapter 10 verse 10 says, Yohanes 10 ayat 10. okay, 10, Ya. okay, 10, ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. You see, Jesus in the New Testament told us, Engkau lihat dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, everything that is bad comes from the devil. segala yang jahat datang dari iblis. He comes to steal, Dia datang untuk mencuri, to kill, dia datang untuk membunuh and to destroy. dan untuk membinasakan. See that? Engkau And this lihat is itu. why Job experienced. Hal inilah mengapa Ayub mengalami hal itu ya. So, but at that time, Tetapi pada waktu itu, this revelation of Satan was not made known to him. Pewahyuan ini pewahyuan mengenai iblis itu belum dinyatakan kepada Ayub. Alright, it's only we, the New Testament saints, will understand. hanya kita yang hidup di dalam perjanjian baru yang mengenal hal Of course, if itu. you must read the Bible, Tentu saja engkau harus membaca Alkitab. so you know that God begin to show these two animals, Engkau tahu bahwa Tuhan mulai menunjukkan dua binatang ini. and so you know Job repented. Dan akhirnya Ayub bertobat. Then what did Job say? Apa yang Ayub katakan? He said, I know that you can do everything, verse 2, 42, verse 2, verse 1 and 2, that and no purpose of yours can be withheld from you. 42 ayat. Ya. Pasal 42, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. That means Artinya, Job begin to trust God. artinya Ayub mulai mempercayai Tuhan. Job from then on will not question God anymore. Mulai saat itu, Ayub tidak lagi mempertanyakan kepada Tuhan. That's what did he say? He said verse 3. Ayat ketiga dikatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. See, Job humble himself. Ayub merendahkan dirinya. He acknowledged, oh God, Dia mengatakan, I ask questions that I shouldn't ask. dia memahami bahwa Dia aku tidak, menanyakan, dia bertanya bahwa aku tidak seharusnya bertanya hal yang aku tanyakan. and so the Lord was pleased with Job. Lalu Tuhan disenangkan oleh Ayub. Look at this one. Lihat ayat
Verse 7. Ayat ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata-kata tentang aku seperti hambaku Ayub. That's very funny. That's very funny. Sangat lucu. Because we know that Job spoke something, many things that's wrong. Kita tahu bahwa Ayub sendiri berkata begitu banyak hal, And God says, Job was right. dan Tuhan katakan bahwa Ayub itu How benar. can Job was right? Bagaimana mungkin Ayub itu In benar? fact, if you look carefully, Kenyataannya, if you read the Bible, if you read the book of Job, kalau engkau membaca kitab Ayub, his two friends dua temannya itu speak nice about God. bicara hal-hal baik tentang Tuhan. They never condemn God. Mereka tidak menuduh Tuhan. They always defend God. Mereka selalu membela Tuhan. But how come God said that they were wrong? Tapi bagaimana mungkin Tuhan katakan mereka itu salah? And then Job has been questioning God Dan Ayub yang sudah mempertanyakan Tuhan, and accusing yang God. bahkan menuduh Tuhan, God says, "Oh Job, you are good." dan Tuhan katakan, Ayub engkau baik. What's the problem? Apa masalahnya? No? Betul kan? Saudara pernah baca kan? I mean, Job was always question God, said, "God, where's your justice?" Ayub yang selalu mempertanyakan Tuhan, Tuhan di mana keadilanmu? And then these two friends, "No, Job, God is always good. You must have sinned." Sementara kedua temannya mengatakan tidak, Ayub, bahwa engkau pasti yang bersalah. Tuhan itu benar. And yet God is not pleased with the two friends. Tetapi Tuhan tidak senang kepada dua temannya ini. And God said, "Job is right." Tapi malah Tuhan katakan Ayub yang benar. Can anybody explain why? Apakah ada yang bisa menjelaskan kepada saya kenapa? I personally believe, Menurut saya percaya Job was seeking God with a sincere heart. Ayub itu mencari Tuhan dengan hati yang tulus. He was searching for truth. Dia benar-benar mencari akan kebenaran. Even though he accused God, Walaupun dia itu menuduh Tuhan. God understands him. Tuhan mengerti Ayub. God knows his heart. Tuhan tahu hati Ayub. Whereas the two friends, Di mana dua temannya itu, they are superficial. mereka itu hanya dari luarnya saja. Superficial. Ya, enggak sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. So even though they talk good about God, Walaupun mereka berkata-kata hal baik mengenai Tuhan, they don't really know God. mereka tidak tahu Tuhan, So tidak what sungguh does this mengenal lesson Tuhan. teach us? Lalu apa What yang does this kita, book of Job teach us? apa yang diajarkan oleh kitab Ayub ini buat kita? That means we can ask God. Artinya kita bisa bertanya kepada Tuhan, If we really want to know the truth, jika kita benar-benar mau tahu kebenaran. God allow his people to question him. Tuhan mengizinkan orang-orangnya untuk bertanya kepada Dia. God wants a genuine relationship with Tuhan the people. mau memiliki hubungan yang murni, hubungan yang tulus dengan kita. He doesn't like superficial Dia relationship. tidak mau yang namanya cuma pura-pura. That's why he was pleased with Job. Makanya dia menyukai akan Ayub. Even though Job was, a bit nasty towards God. Walaupun Ayub itu sedikit agak nasty kepada Tuhan, But Job was sincere. tetapi Ayub itu sungguh-sungguh. Job was genuine. Dia benar-benar tulus mencari He kebenaran. wanted to know. Dia sungguh-sungguh mau tahu. And eventually he trusts God. Dan pada akhirnya dia percaya kepada So Tuhan. look at what God told him. Apa yang dikatakan Tuhan padanya? He asked Job to pray for the friends Dia meminta Ayub untuk berdoa bagi teman-temannya. so that they will be blessed. Sehingga mereka diberkati. And then verse 10, the Lord Ayat restored ke-10. Job's losses when he prayed for his friends. Indeed, the Lord gave Job twice as much as he had before. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. And verse 12, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning, for he had 14,000 sheep, 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 female donkeys.
Ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. It speaks two things. Ini berbicara mengenai dua hal. God will eventually restore. Tuhan akhirnya memulihkan Because Job never commit any sin. karena Ayub tidak pernah berbuat dosa. And he endured the time of suffering. Dia melewati masa-masa penderitaannya. And he questioned God. Dia mempertanyakan Tuhan. God didn't really blame him. Tuhan tidak benar-benar menyalahkan Ayub. Because God understands Karena Tuhan sendiri mengerti that it is reasonable for Job to complain and seek justice. sangat mudah dipahami Ayub itu mempertanyakan kepada Tuhan mengenai hal ini. Because Job is seeking justice. Karena Ayub itu sendiri mencari keadilan. And God is a God of justice. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. So if you question God Jika engkau bertanya kepada Tuhan and you really want to know dan engkau sungguh-sungguh ingin mengetahuinya and God see your heart. dan Tuhan melihat hatimu. And then number 2, Yang kedua, Job understands God more than before. Ayub mengerti Tuhan lebih dari sebelumnya. Through all this suffering, Melalui setiap penderitaannya, his faith is strengthened. imannya menjadi kuat. He said, I will never question you again. Katanya, aku tidak akan pernah mempertanyakan engkau I lagi. trust whatever happened to my life. Aku percaya apapun yang terjadi dalam I still kehidupanku. trust you, God. Aku akan tetap percaya kepada engkau And Tuhan. so God bless him. Maka Tuhan memberkati Ayub. This is powerful. Ini sangat luar So biasa. this book really teaches us. Kitab ini sungguh mengajarkan kita. There are things that happen in your life. Begitu banyak hal yang terjadi di dalam You may kehidupanmu. not like it, Engkau mungkin tidak menyukainya, but you must trust God. tetapi engkau harus percaya kepada You Tuhan. must trust that whatever happens is because of His permission. Engkau harus percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu adalah atas seizin Tuhan. You will not experience something beyond your ability. Engkau tidak akan mengalami sesuatu hal di luar dari kemampuanmu. But then we must understand why we suffer. Lalu kita harus mengerti mengapa kita menderita. God allowed the Satan to afflict you. Tuhan mengizinkan setan untuk menghancurkanmu, menguji engkau. This will not happen to anybody. Ini tidak akan terjadi kepada semua orang. This happened only to Job who has lived righteously. Ini hanya akan terjadi kepada Ayub yang hidup benar di hadapan If you Tuhan. have lived for God righteously Jika engkau hidup benar di hadapan Tuhan and you suffer, dan engkau menderita, most probably kemungkinan besar it is because God allows the devil. karena Tuhan mengizinkan itu Because, terjadi. let me tell you why. Saya katakan mengapa. Because Satan is very impressed of you. Karena setan sendiri sangat tertarik kepada engkau. Because this person, I want to test him. Kata dia, orang ini, saya mau ngetes orang ini nih. Because when a person lives righteously for God, Karena ketika seseorang itu tinggal benar di hadapan Tuhan, he attracts the attention of the devil. dia akan menarik perhatian iblis. Because your life itself is a bright shining light. Karena hidupmu sendiri sangat bersinar. So rejoice Jadi bersukacitalah that when you suffer, ketika engkau menderita, you will be blessed. engkau akan diberkati. That is why Itu sebabnya Paul said Paulus berkata, that I want to know him, aku mau mengenal dia, the fellowship of his suffering, mengalami penderitaan dia, the fellowship of his suffering, persekutuan dengan penderitaannya, and the power of his resurrection, dan kuasa kuasa kebangkitan. kebangkitannya. So when you suffer Ketika engkau menderita because of God, karena Tuhan, then you will be blessed. maka engkau akan diberkati. That is the highest blessing. Itu adalah berkat terbesar. Because you will understand the heart of Jesus Christ. Karena engkau akan mengerti hati akan seorang Tuhan Yesus. How do you understand the heart of Jesus? Bagaimana engkau bisa mengerti hati Tuhan Yesus? Jesus loved us so much. Tuhan Yesus mengasihi engkau. He never Sangat. sinned, Dia tidak pernah berdosa, yet he suffered. tetapi dia menderita. If you don't sin Jika engkau tidak berdosa and you suffer, dan engkau menderita, then you can identify with Jesus. maka engkau dapat mengetahui Tuhan Yesus itu, Then mengenal Tuhan Yesus. You know how deep his love towards Dan you. engkau akan memahami begitu dalamnya cinta Tuhan kepada engkau. Amen. Amin. Isn't that powerful?
Apakah itu You like luar the book of biasa? Job? Apakah engkau menyukai kitab Ayub? So don't be superficial like the two friends. Jangan Superficial. Di luarnya aja ya. jangan jadi orang yang cuma di You luarnya just aja. say, oh, God is good, God is good. Tuhan itu baik, Tuhan itu Everything baik. God is good. Semuanya itu Tuhan itu baik. In fact, God is not pleased with this kind of attitude. Tetapi pada akhirnya Tuhan tidak disenangkan akan hal itu. But if you want to know God, Tetapi ketika engkau ingin even mengenal if you Tuhan, misunderstand bahkan God, ketika engkau tidak mengerti akan Tuhan, God is still pleased. Tuhan disenangkan oleh hal Because you itu. seek Him genuinely. Karena engkau mencari Dia dengan tulus. I remember there was one testimony. Saya ingat ada satu It's a real kesaksian. testimony. Ada satu kesaksian. I think it's from Iran. Sepertinya dari Iran, So her mother is dying. ibunya meninggal, She wanted to commit suicide. dia mau bunuh diri. And she suddenly switched on the TV. Tiba-tiba dia nyalain TV Then she saw one preacher. dan dia melihat satu pengkhotbah. And the preacher somehow was moved by the Holy Spirit. Hamba Tuhan itu digerakkan oleh Roh Kudus. He said, if you want to commit suicide, don't commit suicide. Dikatakan bahwa kalau engkau ingin bunuh diri, jangan lakukan hal She itu. was shocked Dia langsung kaget because she wanted to commit karena suicide. dia ingin bunuh diri saat itu. And so there was a phone number on the screen. Dan ada nomor telepon di layar televisinya. And this preacher challenged them to call. Dan juga hamba Tuhan itu menantang engkau untuk menelepon ke nomor itu. So she called. Lalu dia meneleponnya. So she said, she said, I want to commit suicide Kata dia, aku mau bunuh diri. because I have all this sickness on my body. Karena seluruh apa yang saya alami di tubuh saya. Sclerosis, multiple sclerosis. Sclerosis. Penyakit ya, Bu. Sakit tulang, sakit Oh. macam-macam. Bermacam-macam penyakit di dalam tubuhnya. So the preacher said, Hamba Tuhan itu katakan, can you give Jesus a chance? dapatkah engkau memberikan kesempatan buat Tuhan Yesus? Give Jesus a chance. Berikan kesempatan buat Tuhan Yesus. One day Satu or hari, 1 week, satu minggu. Then if it doesn't work, then you kill yourself. Kalau itu tidak berhasil, engkau boleh bunuh diri. And you know what? Engkau tahu apa yang terjadi? Within that week, Selama 1 minggu, she went to see the doctor. dia pergi ke dokter. The doctor was surprised Dokter sangat terkejut because she was completely healed. karena dia secara sepenuhnya sembuh total. You see, she can question Jesus, Dia bisa menanyakan Tuhan Yesus, but because she questioned Jesus sincerely, tetapi karena dia menanyakan kepada Tuhan Yesus secara are you tulus, really God? apakah engkau sungguh-sungguh Are Tuhan? you really able to heal Apakah me? engkau sungguh-sungguh bisa menyembuhkan aku? Listen, Dengar, God is not offended. Tuhan tidak Tersinggung. tersinggung. You can, because if you ask God with a sincere heart, Karena kalau engkau bertanya dengan hati yang tulus and you really want to know dan engkau God, benar-benar ingin tahu, in fact, God is pleased. Tuhan akan disenangkan. God wants your challenge. Tuhan mau You punya tantangan. ya, Tuhan akan mengambil tantangan dari engkau. And He will show you His mighty power. Dia akan menunjukkan kepada engkau bahwa dia berkuasa. Amen. Amin. But don't be superficial. Tapi Remember. jangan hanya di luarnya Di luar. saja. Oh, God is good, God is good. Tuhan baik. But you really don't want to know Him. Tetapi engkau tidak sungguh-sungguh mau tahu dia. The essence of Job, the book of Job, the essence. Ya, inti dari kitab Ayub ini. Job wants to know God. Ayub ingin mengenal Tuhan, mengetahui Tuhan. Amen. Amin.